Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir kembali duduk di majelis ilmu, di kajian tafsir membahas dari ayat-ayat hukum yang dipilihkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya dalam kitabnya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, di malam hari ini sekilas kita akan membahas dari tafsir satu ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-26 terkait dengan libasut taqwa, dengan pakaian ketakwaan, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam. Ya, wahai anak Adam, dan yang dimaksud atau yang dipanggil wahai anak Adam ai dzurriyyatahu, yaitu keturunannya Adam, Pak. Min dzukurin wa inas, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau dipanggil ya bani Adam, wahai anak Adam, berarti mencakup anak Adam yang laki-laki ataupun anak keturunan Nabi Adam yang perempuan. Semuanya dipanggil, Bapak Ibu. Siapa mereka anak-anak Adam atau keturunan Nabi Adam? Yaitu manusia. Karena Adam, kata beliau, huwa abul bashar. Nabi Adam itu dia adalah bapaknya manusia, Pak. Dan yang disebut abul bashar, bapaknya manusia, ya hanya satu. Tidak ada yang lain, Pak. Maka ini diantara julukan ataupun keistimewaannya Nabi Adam. Dia adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Apa keutamaan dari Nabi Adam yang lain? Khalaqahullahu biyadihi min turabil ardi. Di antara keistimewaan dari Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya sendiri, Pak. Ya, ini keistimewaan yang lain. Fasawwahu basharan, kemudian Allah membentuknya sendiri menjadi bentuk manusia. Wa 'allamahu asma'a kulli syai'. Keistimewaan Nabi Adam yang lain adalah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama makhluknya. Allah ajarkan langsung.
Semua nama makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi, Allah ajarkan semuanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini keistimewaan yang lain, Pak. Ada yang lain, ada wa amaral malaikata bisujudi lahu. Keistimewaan yang lain dari Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, Pak, kepada Nabi Adam. Ya, malaikat saja diperintahkan untuk sujud, Pak. Wa askanahu wa zawwajahu ya Hawa al-jannah. Kemudian Allah menempatkan ya Nabi Adam, ya. Kemudian menempatkan istrinya juga, istrinya Nabi Adam, yaitu Hawa al-jannah, di dalam surga. Keistimewaan Bapak Ibu. Summa ahbatahuma minha ilal ardi. Kemudian Allah menurunkan keduanya, Adam dan Hawa, Adam dan istrinya, ya ke bumi, Pak. Ya. Kenapa? Karena ada suatu hikmah yang besar yang Allah inginkan, Bapak Ibu. Berarti turunnya Nabi Adam ke muka bumi itu bukan hanya sekedar ini kesalahan Nabi Adam, bukan, Pak. Bukan hanya itu. Tapi di belakang itu semuanya ada hikmah yang besar sekali. Ya. Ada takdir yang Allah tuliskan, ada ketetapan yang Allah tetapkan, bagaimanapun Adam turun, Pak, ke bumi. Apa caranya, wasilahnya? Dia harus melakukan kesalahan, makan buah yang dilarang untuk dimakan, Pak. Nekat dimakan, akhirnya diturunkan ke bumi. Tapi ada hikmah yang besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Fabathallahu subhanahu dzurriyyatahuma fil ardi. Kemudian Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebarkan keturunannya Nabi Adam alaihi salam di muka bumi. Dari yang awalnya di bumi hanya 2 orang, Pak, Adam dan Hawa saja, kemudian punya anak, kemudian dari anak-anak nanti ada keturunan selanjutnya, kemudian ada keturunan yang lain, sampai kita termasuk keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa ja'ala minhumun nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin. Dan dari keturunannya Nabi Adam alaihi salam ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi orang yang siddiq, ada yang syuhada, ada yang jadi orang-orang saleh. Bahkan ada juga keturunannya Nabi Adam yang maksiat juga ada, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan manusia, keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Baik, Allah memanggil ya bani Adam, wahai anak Adam. Qad anzalna alaikum libasan. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian, Pak. Ya, Allah menyebutkan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Loh, kok diturunkan, Pak? Nah, pakaian asalnya dari mana, Pak? Kok bahasa yang Allah pakai, Allah atau kami telah menurunkan kepada kalian pakaian, seakan-akan pakaian itu asalnya dari atas, dari langit. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, beliau menyebutkan anzalna alaikum, kami telah menurunkan kepada kalian. Apa maksudnya? Khalaqna lakum, kami telah menciptakan pakaian untuk kalian.
Wa 'abbara bil inzali 'anil khalqi. Allah mengungkapkan turun, Pak, dengan bahasa turun, ya, menggantikan kata menciptakan. Kenapa? Li'anna libas minar rizki, karena pakaian itu termasuk dari rizki. Wa huwa fis sama, dan rizki itu aslinya dari langit, karena Allah yang menurunkan, Pak, termasuk pakaian. Kenapa dikatakan turun? Karena pakaian itu rizki, aslinya rizki itu di langit, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dzariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Diberikan dalil oleh beliau. Kenapa pakai bahasa anzalna, kami turunkan? Lah karena itu termasuk dari rizki. Sedangkan rizki itu di langit. Apa dalilnya? Surat Ad-Dzariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum, dan berada di langitlah apanya, Pak? Rizki kalian. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, maka Allah menyampaikan qad anzalna 'alaikum libasan, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Termasuk pakaian yang kita pakai sehari-hari, termasuk pakaian yang kita pakai pada hari ini adalah rizki, Pak. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya diturunkan, diberikan pakaian? Yuwari sawatikum warisha, yang menutupi sawatikum, aurat kalian. Nah ini, Pak, yang pertama adalah tujuan pokok, tujuan utama diturunkannya pakaian, dirizkikannya pakaian untuk kita semuanya. Yang pokok, yang asas, Bapak Ibu, pakaian itu tujuannya adalah untuk menutup aurat. Nah ini, Pak, harus terwujud, Pak, ini. Baik laki-laki ataupun perempuan, kalau diberikan pakaian, tujuannya pakaian itu untuk menutupi aurat, Pak, kata Allah. Maka kalau sampai ada orang diberikan pakaian oleh Allah, dikasih rizki pakaian oleh Allah, tapi belum nutup aurat, Pak, ya, gimana, Pak? Dikasih pakaian tapi ternyata belum menutup auratnya, berarti dia belum memanfaatkan nikmat Allah berupa pakaian dengan benar. Masih salah dia. Sudah dikasih pakaian kok auratnya masih terbuka. Oh, bisa jadi kamu belum memanfaatkan nikmat Allah dengan benar, Pak. Atau bisa jadi apa? Yang kedua, Allah sudah kasih nikmat berupa pakaian, tapi kok masih belum juga nutup aurat kita. Bisa jadi apa? Allah memang belum berikan nikmat semuanya, nikmat pakaian semua kepada kita. Berarti kalau yang kedua dimaklumi, Pak, memang nggak punya pakaian. Tapi yang pertama sudah dikasih pakaian komplit, bahkan bukan hanya satu, pakaiannya itu banyak, Pak. Tapi setiap keluar pakai pakaiannya mesti auratnya masih kelihatan. Ada nggak, Pak? Ada. Dia mau nutup aurat saja bisa, Pak. Tapi setiap keluar mesti ada aurat dibuka. Berarti dia belum memanfaatkan nikmatnya Allah dengan baik, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, Pak. Tujuannya pakaian apa? Yaitu untuk menutup aurat. Yang kedua, warisan, kata Allah. Ya. Apa maksudnya Allah memberikan pakaian kepada kalian warisan, yaitu menjadi pakaian penghias yang menjadikan kita itu jadi baik, membuat kita itu jadi ganteng, jadi indah, ya. Apa, Pak? Jadi pakaian itu diantara tujuannya untuk berhias.
Tujuan utamanya untuk menutup aurat. Iya, kemudian tujuan tambahannya, tujuan apa yang lainnya, tapi nggak pokok Pak, ini adalah untuk sarana berhias. Apalagi seorang laki-laki Pak. Kalau wanita, para ulama ya nanti akan disebutkan ya pakai pakaian yang biasa. Maksudnya jangan sampai ya nampak sekali dia berhias. Tapi kalau laki-laki boleh. Warisan, pakaian itu untuk berhias Bapak Ibu. Orang nonton, orang lihat itu jadi ganteng ya. Kemudian orang biasa, apa wajahnya biasa tapi pakaiannya bagus, dia jadi lebih bersinar, Masya Allah. Boleh Pak, itu tujuannya pakaian. Kemudian Allah melanjutkan walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan dzalika khair, itu lebih baik bagi kalian Pak. Ada istilah libasut taqwa, pakaian takwa. Apa itu Pak pakaian takwa? Beliau menyebutkan, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, libasut taqwa ay libasul iman, pakaian ketakwaan yaitu pakaian keimanan Pak. Libasut taqwa ay libasut ta'ah, pakaian ketakwaan yaitu libasut ta'ah, pakaian ketaatan Pak. Dan yang dimaksud libasut taqwa, pakaian ketakwaan, pakaian keimanan, pakaian ketaatan Bapak Ibu, ini pakaian dengan makna ya yang tidak hakiki. Kalau tadi yang pertama, kami telah menurunkan pakaian untuk kalian menutup aurat dan sebagai penghias, itu betul-betul pakaian hakiki Pak. Tapi kalau libasut taqwa, pakaian yang takwa tadi, ini makna bukan makna hakiki. Maksudnya apa berarti? Walibasut taqwa, dan pakaian takwa itu lebih baik bagi kalian. Maksudnya kalian berhias dengan takwa. Pakaian yang dipakai biasa Pak, bisa jadi. Tetapi pakaiannya biasa, mungkin tidak mahal, mungkin tidak baru, tapi dia berhias dengan libasut taqwa, pakaian takwa. Apa maksudnya? Dia berakhlak dengan akhlak takwa. Itu lebih baik Pak, daripada pakai pakaian yang baru, daripada pakai pakaian yang mahal, daripada pakai pakaian yang bagus tetapi tidak punya ketakwaan. Banyak nggak Pak? Banyak orang itu kalau dilihat penampilannya Pak, dari bajunya saja 2 juta ini. Kemudian celananya saja 3 juta ini. Belum jam tangannya berapa? 1 juta ini. Tapi tidak bertakwa, nggak sholat Pak. Nggak sholat Bapak Ibu. Tapi ada orang pakaiannya itu biasa, bahkan bisa jadi pakaiannya warnanya harusnya putih, tapi ketika dipakai sudah nggak putih lagi Pak. Jadi apa Pak? Kuning misalnya. Bisa jadi pakaiannya kuning, yang warnanya putih jadi kuning tadi. Dia sudah bukan pakaian baru lagi. Sudah kuning masih ada nodanya lagi, kemudian bisa jadi ada beniknya yang sudah copot lagi, tapi dia berhias dengan libasut taqwa, dia berhias dengan akhlak ketakwaan, maka pakaian takwa ini dia lebih baik daripada pakaian Pak, daripada hanya sekedar pakaian yang dipakai. Paham Bapak Ibu? Inilah yang dimaksud oleh Allah libasut taqwa.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih suka dan lebih senang, Pak, kita itu punya akhlak takwa, akhlak kita akhlak iman, akhlak kita itu akhlak taat, Bapak Ibu. Meskipun pakaiannya biasa, enggak apa-apa, Allah suka, Pak. Daripada pakaiannya mewah, pakaiannya bagus, daripada pakaiannya mahal tapi tidak bertakwa. Apalagi Pak? Pakaiannya bagus, mewah, mahal tapi tidak beriman, Pak. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, kita punya pakaian baik, bagus, mahal, boleh, tidak apa-apa. Tapi ingat, ada yang lebih baik untuk menghiasi diri kita, yaitu pakaian ketakwaan. Jadi jangan dibayangkan, ini pakaian takwa, ini berarti baju takwa. Apa Pak baju takwa? Baju koko. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tapi lebih daripada itu libasut taqwa, pakaian takwa adalah akhlak kita, Pak. Kita berhias dengan ketakwaan. Baik, walibasut taqwa dzalika khair, ya. Dan pakaian ketakwaan, berakhlak dengan ketakwaan, keimanan dan ketaatan kepada Allah itu lebih baik, Pak. Dzalika min ayatillah, dan itu termasuk dari ayat-ayatnya Allah, la'allahum yadzakkarun, agar kalian ingat. Baik, ini surat Al-A'raf ayat 26. Kita keluarkan beberapa pelajaran, Pak, dari ayat ini. Yang pertama, tadzkiru bani Adam bima an'amallahu bihi alaihi min anwa'il libas. Pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah tadzkir. Apa Pak tadzkir? Peringatan Bani Adam, ya, kepada anak Adam semuanya. Ayat ini adalah peringatan kepada Bani Adam bima an'amallahu bihi alaihim, ya, kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Min anwa'il libas, dari berbagai macam pakaian. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Ayat ini memberikan pelajaran, yaitu peringatan untuk anak Adam, untuk manusia, ya, tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita, Pak, dari berbagai macam pakaian. Maka pakaian yang kita pakai wujudnya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, ini semuanya nikmat yang Allah berikan. Makanya Bapak Ibu jangan lupa untuk bersyukur. Apalagi setiap kita memakai pakaian, jangan lupa bersyukur. Apa Pak? Doanya pakai baju, ya, sambil pakai baju kita berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kalimatnya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat apa Pak ini? Kalimat pujian, kalimat apa? Kita bersyukur, Pak. Setiap pakai baju Bapak Ibu, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba, segala puji bagi Allah yang telah, ya, memakaikan untukku hadza tsauba, pakaian ini. Maka dalam doa kita memakai pakaian pun kita diingatkan, Pak, ini pakaian itu Allah yang beri, pakaian ini Allah yang memakaikannya untuk kita, Pak. Maka ayat ini sebagai peringatan, ya, pakaian kita itu Allah yang ngasih.
Maka setiap kita itu dapat baju baru, kita suka, jangan lupa untuk bersyukur. Bahkan apa? Ketika kita bersyukur, di antara syukurnya pakai pakaiannya yang bagus, pakai pakaiannya yang ia sukai, dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dipakai untuk taat. Punya pakaian bagus dipakai, Pak, untuk sholat. Pakai apa? Punya baju yang bagus dipakai datang ke majelis ilmu. Ini diantara cara bersyukur, Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, faedah dan pelajaran yang kedua, anna hadzal libas satrun lil aurat. Bahwasannya pakaian-pakaian ini apa tujuannya? Satrun lil aurat, adalah untuk menutup aurat. Termasuk kita kalau mau beli, Pak. Kalau kita mau beli pakaian, maka cari Bapak Ibu pakaian yang betul-betul bisa menutup aurat kita sempurna. Apalagi belikan anak-anak kita, apalagi anak perempuan. Bapak Ibu pengen belikan baju untuk anak perempuan yang nanti mau dipakai untuk keluar, ya dilihat orang banyak, maka belikan pakaian yang betul menutup aurat, Bapak Ibu. Jangan sampai kita belikan untuk anak perempuan kita pakaian yang kalau nanti dipakai di hadapan manusia kelihatan, Pak, auratnya. Belikan anak perempuan untuk jalan, untuk ke masjid atau untuk jalan-jalan, dibelikannya gaun, ya, yang kelihatan ketiaknya, kelihatan dadanya, kelihatan tangannya, Pak, meskipun anak-anak. Kalau bisa bagaimana? Jangan dibiasakan dibelikan baju yang seperti ini, kecuali kalau untuk di rumah, Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau menyarikan anak perempuan pakaian untuk bepergian, apalagi untuk safar, apalagi untuk main ke tempat orang lain, carikan yang nutup aurat, Pak. Dibiasakan menutup aurat sejak kecil. Ya, jangan sampai belikan anak perempuan pakaian untuk tulan atau untuk bepergian, tapi yang terbuka auratnya. Tapi kan masih kecil, Ustadz. Ya, masih balita atau mungkin masih TK atau masih SD. Iya, Pak, masih kecil. Ketika terbuka auratnya bisa jadi belum dosa. Tapi apa? Kebiasaan ini kebiasaan yang keliru. Khawatir nanti terbawa sampai dewasa. Ketika dewasa disuruh untuk pakai jilbab menutup aurat, susah, Pak. Kenapa susah? Karena sejak kecil dibiasakan pakai pakaian yang terbuka auratnya. Akhirnya didiknya pun lebih susah, Bapak Ibu. Tapi kalau anak dibiasakan sejak kecil menutup aurat, bahkan setiap keluar rumah dipakai jilbab, bahkan dipakai pakaian yang menutup auratnya, nanti dia sudah SMP, bahkan SD, Bapak Ibu, keluar nggak pakai jilbab itu malu, Pak. Maka banyak dari wanita atau orang tua yang susah didik anak perempuannya karena salah didik sejak kecil. Ketika kecil diremehkan, Pak. Termasuk laki-laki, Bapak Ibu. Ya, laki-laki bagaimana? Biasakan anak itu pakai pakaian, ya apa? Menutup aurat. Celananya itu nutup dengkul, Pak. Nutup lututnya. Sejak kecil dibiasakan seperti ini, kalau keluar nanti dewasa sudah terbiasa, Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, di antara faedahnya pakaian satrun lil aurat, menutup aurat. Bahkan kata beliau, wa huwa syamilun li halil hayati wal maut. Dan hal ini mencakup pada saat keadaannya masih hidup ataupun ketika keadaannya sudah meninggal, Pak.
Jadi yang namanya nutup aurat itu Bapak Ibu, iya ketika hidup, bahkan ketika sudah meninggal. Gimana Pak? Sudah meninggal, baru mandikan saja auratnya harus ditutup Pak. Dan ini harus dipahami bagi setiap muslim, apalagi yang dapat amanah untuk ngurus jenazah. Gimana Pak? Mandikan saja, itu auratnya harus ditutup. Maka pada pelatihan-pelatihan memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan jenazah, maka biasanya para ustadz mengajarkan apa? Meskipun sudah meninggal ini Pak orangnya, tetap ketika memandikan harus tertutup Pak auratnya, jangan dibuka blak. Apalagi perempuan. Maka orang yang memandikan harus betul-betul ini ditutup. Kalau laki-laki paling tidak antara lutut dan pusar itu harus tertutup. Lah bagaimana gosoknya? Gosok Pak dari balik kain. Tidak boleh Pak dibuka. Loh, dalam Islam saja diajarkan Pak, bahkan ketika meninggal sekalipun auratnya juga harus ditutup. Nah kadang di masyarakat karena mungkin awam, karena tidak tahu Bapak Ibu, bahkan apa, dibuka belak wis ketok auratnya Pak ya. Apalagi laki-laki yang mandikan perempuan, atau kebalikannya perempuan malah yang mandikan laki-laki, nggak boleh Bapak Ibu ya. Maka tetap ditutup auratnya ya selama proses mandi, tutup Pak, jangan dibuka ya. Nanti ketika sudah selesai pun, sudah diandui sekalipun, bukan langsung ditarik, enggak, tutupi dulu atasnya baru ditarik kain yang basah. Sampai nanti dikafani pun tertutup aurat enggak Pak? Tutup aurat. Bahkan dikafani itu malah ditutup semuanya Pak. Maka selama kita hidup, apalagi seorang wanita, lekas tutup aurat. Jangan sampai sekali saja nutup aurat pakai kain kafan. Maka Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, mau hidup ataupun sudah meninggal Pak, berusaha untuk menjaga auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Faedah yang ketiga, anna kashfal aurah mimma yasu'u wa yunafil fitrah. Bahwasanya membuka aurat termasuk perkara yang buruk. Maksudnya apa? Maksudnya dia membuka aurat, dia menyingkap aurat di hadapan manusia. Ini perkara yang buruk Pak. Karena Allah sudah berikan pakaian nutup aurat, maka jangan dibuka di depan umum. Ini perkara buruk. Bahkan apa? Yunafil fitrah. Orang yang menyingkap auratnya di depan umum, orang yang buka auratnya di hadapan manusia, yunafil fitrah. Ini bertentangan dengan fitrah. Fitrahnya manusia gimana? Malu Pak, malu. Ya, apalagi fitrahnya bersih, belum rusak Bapak Ibu, fitrahnya terjaga. Ketika ada orang lain buka aurat, dia malu Pak, lihat. Ya, maka kalau kita masih malu pengen buka pakaian di depan umum, kita malu, apalagi tersingkap auratnya kita malu Bapak Ibu, maka ini hal yang sejalan dengan fitrah Pak. Maka bagus hal yang seperti ini. Tapi kalau buka aurat di mana-mana sudah tidak malu Pak, berarti dia sudah kehilangan fitrahnya. Apalagi maaf, wanita keluar buka auratnya dia nggak malu. Bahkan bukan aurat yang ringan, aurat yang besar pun terbuka, dia tidak malu Bapak Ibu. Maka wanita seperti ini sudah kehilangan fitrah Pak. Ya.
Fitrahnya sudah rusak, fitrahnya sudah hilang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Pelajaran yang keempat, jawazu libasi thiyabil jamal wa zinah. Bolehnya memakai pakaian yang bagus. Bolehnya ya seseorang dia memakai pakaian yang bagus, wazinah, dan pakaian yang apa, untuk berhias, biar dia mungkin agak ganteng atau mungkin agak biar terlihat enak dipandang, boleh Pak. Ya, kadang ada pakaian-pakaian tertentu, ini orang gemuk, gimana biar kelihatan kurus, pakainya yang garis vertikal atau horizontal Pak. Kalau orang gemuk itu biar kelihatan ramping, kurus, kelihatan loh Pak itu. Aslinya ya cik lemu Pak. Tapi biar kelihatan agak kurus, nah pakai yang vertikal. Orang yang gemuk itu kalau pengen agak kelihatan kurus, pakai pakaian kotak-kotak, yang kotak-kotak gede atau kecil? Kecil. Kalau orang gemuk pakai pakaian kotak-kotaknya gede-gede, tambah lemu nanti Pak. Saya tak pakai, nyari kain kotak-kotaknya kecil. Boleh Pak, silahkan pakai. Ya, saya orangnya hitam, maka bagaimana biar kelihatan agak cerah wajahnya, agak bersinar, pakai warna apa? Hitam, putih. Wah, nggak tahu Pak saya. Iya, kadang ada warna-warna tertentu, wah cocok dengan wajahnya, kulitnya jadi seakan-akan bersinar Pak. Ya, maka yang seperti ini boleh, silahkan dicoba-coba. Kalau saya hitam pakai pink tambah ireng, saya cari warna yang lain. Li'idhari ni'matillahi ta'ala. Kenapa? Untuk menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian itu nikmat, maka tampakkan, pakai Pak pakaiannya. Jangan sampai pakaian nggak pernah dipakai padahal sudah beli mahal. Ya. Apalagi ada orang yang pakaian saja nggak usah beli Pak. Ya, setiap tahun mesti dikirimi baju baru, mesti setiap tahun dikirimi pakaian ataupun mungkin sarung Pak. Pakai Bapak Ibu, jangan disimpan terus. Ya, apalagi bapak-bapak mungkin yang sering khutbah Jumat, kadang setiap Ramadan dikasih hadiah sarung. Ya, maka jangan numpuk-numpuk di rumah Pak. Pakai sarungnya untuk menampakkan nikmat Allah. Kalau rasanya banyak, nggak mungkin dipakai semuanya, lebih baik kasihkan orang Pak, biar bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kelima, anna taqwa libasun, bahwasannya ketakwaan itu adalah pakaian Pak. Bahwasannya ketakwaan adalah pakaian, maka ada istilah libasut taqwa. Anna taqwa libasun lil abdi, bahwasannya pakaian itu, ketakwaan itu adalah pakaian untuk seorang hamba. Jadi kita itu punya pakaian yang betul terlihat pakaian, ada pakaian yang nggak terlihat Pak. Di antaranya adalah ketakwaan. Libasun lil abdi, ia adalah pakaian untuk seorang hamba. Apa gunanya? Yasturu biha auratid dunub, untuk menutupi dengannya aurat-aurat dosa. Jadi ketakwaan itu akan menutup aurat-aurat yang berupa dosa Pak, menjauhkan dari perbuatan dosa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, jangan lupa pakaian takwa ini Pak. Karena seganteng apapun kita, secantik apapun kita, sebagus apapun pakaian yang kita kenakan, tapi kalau nggak punya pakaian ketakwaan, rendah Pak dia.
apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka libasut taqwa penting. Faedah yang keenam, anna libasaha, bahwasanya memakai pakaian takwa khairun, itu lebih baik minal libas al badani, daripada pakaian yang melekat di badan, Pak. Ya. Pakaian ketakwaan itu lebih baik, kata beliau, daripada pakaian yang melekat di badan. Maka hiasi setiap hari, setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu dengan ketakwaan ini. Bagaimana caranya? Setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan laksanakan perintah-perintahnya Allah. Kemudian tinggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wujubu mura'ati taqwallah fil libas. Wajibnya memperhatikan ketakwaan kepada Allah fil libas, dalam berpakaian, Pak. Wajibnya memperhatikan ketakwaan kepada Allah fil libas, pada pakaian. Jadi dalam berpakaian badan ini, perhatikan Pak, harus bertakwa. Bihaitsu, dimana la yalbasu thawban muharraman, dia tidak memakai pakaian yang haram, Bapak Ibu. Wa in kana jamilan, meskipun ganteng, meskipun bagus pakaiannya, tapi kalau haram jangan dipakai. Gimana Ustadz pakaian haram itu? Dia dapat pakaian dengan cara yang haram, Pak. Mungkin dia punya pakaian bagus, nyuri, Pak. Termasuk sandalnya bagus, ternyata sandalnya bagus, dia ngambil sandal orang di masjid. Ke masjid sandalnya swallow, pulih kok sandalnya apa, Pak? Neckerman. Iya. Ke masjid tadi pakai sepatunya apa, Pak? Yang hitam putih itu? Yang biasa anak sekolah. Warrior. Ya pulang kok bawa sepatu mahal. Ini haram, Pak, karena dicari didapat dengan cara yang haram. Pakaian juga sama, Pak. Maka dalam berpakaian wujudkan takwa. Gimana caranya? Jangan memakai pakaian yang haram, Bapak Ibu. Caranya mendapatkan haram, termasuk bentuknya juga bentuk model yang diharamkan, Pak. Nggak boleh. Seperti apa? Mungkin pakaian-pakaian melambangkan kekhasannya orang-orang kafir. Ya, ternyata pakai pakaian ada gambarnya orang kafir, ada logonya, lambangnya orang kafir, dan itu memang dipakai hanya orang kafir. Kita nggak boleh, Pak, pakai yang seperti itu. Maka dalam berpakaian, ya berusaha mencari pakaian yang halal, jangan pakai yang haram, Bapak Ibu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini beberapa faedah yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Maka iya, kita harus banyak-banyak bersyukur, apalagi kita yang masih diberikan nikmat, ya bisa berpakaian, Pak, setiap hari. Ini termasuk di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri. Apalagi ada pakaian yang belum dipakai mulai hari ini, bagaimana? Segera cari, Pak, pakai, manfaatkan. Tapi saya nggak mau pakai. Kalau memang tidak mau pakai, maka hibahkan, wakafkan kepada yang lain, Pak. Agar apa? Agar pakaian itu bermanfaat untuk yang lain, kemudian kita dapat pahala juga. Daripada disimpan nggak pernah dipakai, akhirnya rusak, Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain. Iya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ifata wal ghina. Allahumma inna
inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min khalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ati nufusana taqwaha zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa asatidatina wa wulati umurina wa li jami'il muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin waqdid daina 'anil madinin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Sebelum ditutup Bapak Ibu, informasi ya, insyaallah ada kajian rutin kitab hadis Riyadhus Shalihin setiap hari Ahad Pak, pada maghrib sampai Isya ya, di Masjid Baitul Ghafur Kedung Sono ya, yang dulu di Masjid Muda Islami, yang sekarang pindah di Masjid Baitul Ghafur Kedung Sono. Setiap hari Ahad tiap ba'da maghrib sampai selesai Pak. Maka monggo yang longgar ya bisa meluangkan waktu. Kita di sini belajar ayat-ayat, nanti di Baitul Ghafur kita belajar hadis-hadis. Ya, pakai kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.